Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu pengawas tim asesor PKKM tahun 2024. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kami dapat mempresentasikan profil MTSN 10 Ciamis. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah pada baginda Rasul Agung, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula pada selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu pengawas, mohon izin kami berdiri. Sebagaimana tadi disampaikan, kami akan mempresentasikan beberapa profil MTSN 10 Ciamis. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Karman, lahir di Ciamis pada tahun 1972. Kemudian kami ada keluarga kecil, alhamdulillah. Kemudian riwayat pendidikan, kami pernah belajar di MIPUI, kemudian MTS Al-Ihsaniyah, kemudian PGAN Cijerah Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan terakhir di IAID Ciamis tahun 2012. Kemudian pengalaman pekerjaan, saya pernah mengajar di MTS Al-Misbah Bandung, kemudian pernah di SMU, kemudian di SMA, kemudian di MTSN 10, kemudian menjadi kepala MTSN 5 Ciamis, kepala MTSN 7 Ciamis, kepala MTSN 8 Ciamis, dan akhirnya tahun 2023 akhir kembali lagi ke MTSN 10 Ciamis. Bapak Ibu pengawas asesor PKKM 2024, beberapa sedikit pengalaman berorganisasi. Pertama, Dewan Ambalan dan Rasana YN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian UPTQ, pernah juga di UPJ, guru MTSN 10 Ciamis, kemudian Ketua Umum PGM DPC Kecamatan Banjarsari, pernah jadi Ketua 3 DPD PGM Kabupaten Ciamis, kemudian Kabid Usaha dan Kesejahteraan DPW PGM 2022-2025, pernah juga jadi Humas dan kerjasama di organisasi KKM Kabupaten Ciamis. Pernah juga jadi ketua DKM dan pernah jadi HPAI bidang media, publikasi, dan kampanye. Alhamdulillah kami pernah studi banding ke beberapa SD, MI, SMP, MAN ke Sumatera, kemudian kunjungan budaya ke Singapura, kunjungan budaya ke Thailand, dan pendidikan sekolah di Malaysia. Dan pernah juga ke beberapa MTS dan MI di Kabupaten Ciamis. Profil madrasah, nama madrasah MTSN 10 Ciamis, Jalan Sasakseng nomor 21 Banjarsari Kabupaten Ciamis. Tahun berdiri 1969, kemudian dinegrikan 1996 dan berubah nama menjadi MTSN 10 Ciamis tahun 2016. Alhamdulillah terakreditasi A dengan luas tanah 2.680, kemudian ada wakaf 763. Ada beberapa pimpinan, saya dibantu oleh 4 waka, kurikulum, kesiswaan, sapras, humas, dan juga dibantu oleh kepala tata usaha. Lihat jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, ini bisa dilihat tahun 2022-2023 pendidik ada 45, kemudian tahun berikutnya ada 44, kemudian terakhir 2024 40. Memang di sisi jumlah guru semakin hari semakin berkurang, tapi lihat di raihan siswa justru semakin menanjak. Tahun 2022 itu mendapat siswa 636, sementara tahun berikutnya meningkat menjadi 683, dan tahun ini mendapat siswa 758. Jadi kenaikannya cukup signifikan.
Selayang pandang tadi telah disampaikan bahwa MTSN 10 Ciamis pernah masa lama, yakni perintisan MTS Al Ma'arif tahun 1985, kemudian tahun 1997 Al Ma'arif dinegrikan menjadi MTSN Wanayasa, dan seiring waktu berjalan sesuai dengan regulasi pemerintah tahun 2016 MTSN Wanayasa berubah nama menjadi MTSN Negeri 10 Ciamis. Dilihat dari visi dan misi, terwujudnya masyarakat madani yang berakhlakul karimah, berbudaya, berprestasi, unggul dan madani. Kemudian dilihat dari misinya, yang pertama membentuk kepribadian warga madrasah yang berakhlakul karimah, menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan nyaman, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik, kemudian menguatkan kompetensi tenaga kependidikan, kemudian mengembangkan fasilitas sarana prasarana pendidikan, dan menumbuhkan semangat berprestasi bagi peserta didik, dan terakhir menumbuhkan generasi yang berdaya saing tinggi. Nah, tentu ini akan dijawantahkan melalui beberapa tujuan. Ada 9 tujuan madrasah. Nah, setelah tujuan madrasah nanti akan direalisasikan melalui beberapa program. Secara garis besar program MTSN 10 Ciamis terbagi menjadi 3. Yang pertama program inti, yakni program dasar pemenuhan 8 standar pendidikan. Kemudian di sana ada muatan inti dan muatan lokal anyaman lidi sebagai kearifan lokal. Kemudian juga ada program unggulan, yakni program tahfidz Al-Quran. Ini bekerja sama dengan Pondok Pesantren As-Sabab. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai berjalan. Nah, kemudian program pembiasan ada tadarus, sholat duha, baca senyap, olahraga, dan sarapan bersama. Kemudian berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Dan yang terakhir adalah program pengembangan, yakni sekolah adiwiyata. Dan alhamdulillah untuk sekolah adiwiyata sudah sampai ke tingkat Kabupaten Ciamis. Nah, kemudian rencana program dan kegiatan ada 8 standar ditambah dengan 1 standar berbasis lingkungan, yakni pertama standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan terakhir ini merupakan tambahannya, merupakan budaya lingkungan, yakni pengembangan budaya lingkungan, di mana di sana ada pengembangan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, ada pengembangan program pembiasan keagamaan seperti yang telah disampaikan tadi, ada pengembangan program literasi, kemudian pengembangan program pembiasan bahasa Arab dan bahasa Sunda dan juga bahasa Inggris. Nah, kemudian dilihat dari realisasi Bapak Ibu, untuk pengembangan standar kompetensi lulusan, alhamdulillah ini sudah mencapai 100%. Nah, untuk pengembangan prestasi akademik dan non-akademik ini 90%. Ini dibuktikan ada lomba matematik ya, atas nama Najwa, alhamdulillah ini dapat piala perunggu tingkat nasional. Kemudian di non-akademiknya ini bola voli, alhamdulillah. Dan masih banyak tentu raihan-raihan prestasi yang didapat oleh siswa. Nah, kemudian pengembangan standar isi untuk dokumen pembelajaran sudah 100%, pengembangan perangkat pembelajaran 95%, kemudian pengembangan standar proses, pengembangan rasio buku mata pelajaran dengan jumlah siswa masih jauh, baru 66% ya, karena ini keterbatasan buku. Ada pengembangan pendekatan contextual learning dan pembelajaran ini 80%, pengembangan proses penilaian pembelajaran 90%, kemudian pengembangan inovasi pembelajaran dan pengembangan kegiatan keagamaan. Ini di sini ada sedang melaksanakan foto kegiatan, melaksanakan supervisi administrasi dan supervisi kunjungan kelas. Kemudian di pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan ada pengembangan upaya peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, ini mencapai 95%, dan kemudian pengembangan penguasaan operasi komputer dan internet. Dan alhamdulillah untuk pengembangan peningkatan SDM sudah ada memproduk beberapa kegiatan, diantaranya penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan madrasah, bahkan sudah melahirkan
penyusunan sebuah buku dengan judul Peran Guru dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik. Ini bersama arahan Ibu Pengawas Madrasah, Ibu Dr. Silvi. Kemudian pengembangan standar sarana prasarana ada 90%, pengembangan media pendidikan 80%, dan pengembangan standar pengelolaan pendidikan ini ada 100%, kemudian pengembangan dokumen tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan 80%. Kemudian realisasi di bidang pengembangan standar pembiayaan SNP ini 90%, dan penggunaan dana sesuai dengan RKM 95%. Ada pengembangan standar penilaian pendidikan, pengembangan teknik penilaian dalam pembelajaran ini ada sampai 90%. Pengembangan variasi instrumen penilaian dan pengembangan mekanisme prosedur dan penilaian. Alhamdulillah tahun ini dan sudah berjalan beberapa tahun ke belakang sudah melaksanakan asesmen atau penilaian berbasis digital. Kemudian yang ke-9 pengembangan budaya lingkungan sekolah. Pengembangan sekolah adiwiyata ke tingkat kabupaten alhamdulillah 100% karena sudah didapat piagam penghargaan dari Bupati Ciamis. Kemudian pengembangan program pembiasan keagamaan 95% seperti tadi telah dijelaskan di awal. Pengembangan program pembiasaan literasi 90%, pengembangan program pembiasaan berbahasa Arab, bahasa Sunda dan Inggris ini sudah mencapai 95%. Nah ini kami menggambarkan ini di pengembangan sekolah adiwiyata, anak-anak sedang melaksanakan kebersihan. Ini kegiatan keagamaan, laki-laki melaksanakan sholat duha, kemudian untuk ini keputrian melaksanakan keputrian dibimbing oleh ibu-ibu. Kemudian ini sedang melaksanakan baca senyap, ini pembiasan bahasa Sunda, ini senam sehat bersama, dan setelah melaksanakan senam bersama dilanjutkan dengan sarapan bersama. Nah ini adalah bukti penghargaan adiwiyata dari Bupati Ciamis. Berikutnya tentu ada beberapa hambatan. Ini di masing-masing pengembangan ada hambatan dipastikan, tapi alhamdulillah ini bisa ditangani 90% lah hambatan-hambatan MTSN 10 Ciamis bisa tertanggulangi. Nah terakhir kami akan menyampaikan beberapa prestasi. Satu prestasi lembaga. Alhamdulillah sekolah MTSN 10 Ciamis sudah mendapat sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk prestasi kepala ijazah sudah S2, kemudian diklat pernah seminar nasional pendidikan, kemudian hari sejuta kiblat yang dilaksanakan oleh Dirjen Pendis, pelatihan pintar metodologi pembelajaran terupdate, kemudian ICT pernah ada literasi digital, madrasah semakin cakap digital, penguatan e-learning. Dan kemudian untuk prestasi kepala madrasah yang pernah dilewati, pertama peringkat 1 uji kompetensi calon kepala madrasah, kemudian peringkat 1 penilaian kinerja kepala madrasah, kemudian PKKM terakhir dengan nilai 90, kemudian pernah juga dilibatkan menjadi pengurus penggiat Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Ini di bidang media, publikasi, dan kampanye. Penelitian yang pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh kepala madrasah, yakni implementasi pendidikan karakter di MTSN 10 Ciamis, karakter sosial MTSN 10 Ciamis sebagai penggerak kinerja pendidik dan kependidikan, meningkatkan kompetensi guru melalui supervisi akademik, dan menyusun buku peran guru dalam pembinaan karakter peserta didik. Alhamdulillah ini berkat bimbingan Ibu Pengawas Bu Dr. Silvi. Nah kemudian di prestasi guru ini alhamdulillah Pak Miftah Gojali SPD pernah juara 1 Padus Kabupaten Ciamis, bahkan bisa berlanjut juara 1 Padus tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemudian Bu Rida Nur Hasanah SPDI ini pernah juara 1 bulu tangkis Provinsi Jawa Barat. Ada Aan Magfiro SPD Karya Ilmiah Kabupaten Ciamis, dan ada Pak Andi Rusdiansah SPD juara karaoke tingkat kecamatan. Nah kemudian tentu banyak prestasi yang diraih oleh siswa, di antaranya prestasi akademik. Faisal Dinata juara KSM IPA terintegrasi tingkat kabupaten, kemudian Najwa Fitrianingsih juara perunggu dalam kujang matematik tingkat nasional. Kemudian
Non akademiknya ada Rapli RS juara 2 puisi kecamatan, juara 2 poli kabupaten kota, juara 1 pioneering kecamatan, kemudian juara 1 padus kabupaten, Wildan juara 2 pengucapan undang-undang 45 tingkat kecamatan, dan Nafisa Rizkia Anwar juara pencaksilat kelas nasional. Nah, itu barangkali terima kasih atas kesempatannya memaparkan profil dan selayang pandang MTSN 10 Ciamis. Terima kasih Bu Pengawas dan Bapak Pengawas selaku asesor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.